di perkan di perkantoran. Nah, jadi kalau dari bahasa Inggrisnya ya, sebenarnya big data itu secara harfiahnya adalah data besar. Data besar itu adalah sebuah koleksi koleksi data yang saling terintegrasi satu sama lain untuk mencapai sesuatu yang bermakna. Nah, sesuatu yang bermakna ini itu apa? Nah, sekarang kita akan mencari contoh beberapa studi kasus, misalnya di Tokopedia. Di Tokopedia itu kita ada data pelanggan. Ada data pelanggan, ada data penjual, kemudian ada produk, kemudian baru ada transaksi-transaksinya. Nah, big data ini itu dia dia itu harus ditentukan dulu kayak kita mau ngambil data apa yang berguna bagi si biasanya itu kayak petinggi-petinggi di Tokped itu kayak barang-barang apa sih yang sedang trending. Habis itu kayak misalnya dari semua pelanggan kita di user di Tokped itu yang range umurnya itu sekian, yang tinggalnya di sekian, tinggalnya di area misalnya di area Jakarta, itu produk-produk apa aja yang sering mereka lihat. Nah, jadi big data itu mengumpulkan banyak sekali dari berbagai sumber, kemudian dihubungkan kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan data-data tadi yang diinginkan tadi. Nah, big data sendiri ini sebenarnya juga apa ya, ada tiga faktor ya, ada tiga faktor utama yang membuat big data itu. Pertama tentunya dari volume. Kalau misalnya datanya itu hanya data kecil, itu tidak bisa dibilang sebagai big data. Maksudnya, anggap aja kita ada data siswa. Kalau kita hanya bermain dengan data siswa saja, itu tidak bisa disebut dengan big data, karena datanya seragam dan apapun yang kita butuh dari data siswa itu juga udah jelas gitu. Daftar siswanya, habis itu alamatnya di mana, tanggal lahir kapan dan sebagainya. Itu tuh hal-hal yang eh, lebih basic ya, bukan termasuk big data. Nah, kita akan ngomongin big data kalau misalnya di dalam lingkungan kampus mungkin kantinnya itu juga pakai aplikasi di mana mereka itu mencatat berapa banyak produk yang mereka jual, berapa banyak makanan, berapa banyak jajanan yang dijual, kemudian kelas siapa aja yang beli gitu. Nah, akan menjadi big data kalau misalnya dibutuhkan adanya kayak untuk mie goreng nih, ini kelas mana aja sih yang paling sering beli di kantin? Nah, itu kan berarti membutuhkan dua sumber data, data dari eh, kesiswaan, kemudian data penjualan dari kantin. Nah, kemudian ada lagi, misalnya saya kepingin tahu gimana dari penjualan kantin ini profit kita, laba rugi kantin itu seperti apa. Nah, ini akan dihubungkan juga dengan data-data dari stokis. Stokis itu yang nyediain bahan dasar atau bahkan yang vendor yang menyediakan yang jual makanan ke kantin. Nah, jadi big data itu integrasi antara berbagai sumber. Kita hari ini akan membahas big data, kita akan mulai dari yang dasar dulu, di mana kita mulai dari eh, sumber data yang di dekat kita, yaitu misalnya data data siswa. Nah, kita akan mulai dari data siswa dulu. Nah, jadi untuk
materi kita hari ini itu untuk mempermudah ya, untuk mempermudah kita mempelajari teknisnya, karena kan pastinya di sini ada yang pakai Windows, ada yang pakai Mac, atau mungkin ada yang beda-beda. Nah, kita hari ini akan menggunakan Google Colab. Jadi sebelumnya saya belum diinfokan apakah sebelumnya kalian sudah menggunakan Google Colab atau belum. Nah, mungkin langsung aja saya share screen. Sebelumnya bisa minta tolong hostnya untuk saya kepingin share screen. Sudah? Oke. Sudah, Pak. Coba, Pak. Oke, siap. Oke, jadi Google Colab itu seperti ini. Saya yakin kalian juga udah sering menggunakan, misalnya spreadsheet-nya Google, habis itu Word-nya Google. Jadi semuanya itu sudah bentuknya udah web app, kita nggak perlu install macam-macam. Kita langsung aja nanti teknisnya akan kita lakukan di aplikasi ini. Nah, untuk akses aplikasi ini itu di search aja Google Colab. Jadi Google Colab itu langsung aja diklik di sini. Nah, nanti kalian akan masuk ke introduction-nya ya. Jadi introduction ini nanti silakan kalau kalian mau lihat videonya dulu. Ini ada introduction to Google Colab, habis itu what is Google Colab, dan seterusnya. Tapi nanti bisa langsung aja ke New Notebook. Diklik New Notebook, nanti kalian akan masuk ke halaman yang sama seperti saya ini. Nah, sebelum kita mulai, sebelumnya materi terkait pemrograman sudah sampai mana ya? Kalau untuk Python sendiri itu udah semua sih dari dasar-dasarnya sampai kelas. Oke, baik. Nah, kebetulan di Google Colab ini memang kita menggunakan aplikasinya Google ya. Tapi di dalam ini kita itu nulisnya codingan juga. Jadi nggak ada kayak drag and drop atau apa gitu. Nah, di sini yang kita coding juga akan persis sama kayak yang kita coding di Python, seperti yang biasanya kalian coding nantinya. Nah, silahkan dibuka dulu Google Colab-nya. Kemudian sebelum kita mulai, sambil menunggu yang lain buka, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke teknis terkait big data dari introduksi yang barusan saya sampaikan. Jadi memang big data itu sangat ini ya, datanya itu tergantung nanti misalnya kita kerja di mana gitu, datanya itu unpredicted. Kadang-kadang ada yang bentuknya Excel, kadang-kadang ada yang bentuknya dari API, kadang-kadang ada yang bentuknya dari table database langsung. Kemudian bahkan ada yang bentuknya dari dokumen Word, itu pun bisa terjadi juga. Jadi bagaimana caranya kita mengolah berbagai macam sumber data, mengolahnya menjadi suatu data yang terintegrasi, habis itu tiap data itu saling berhubungan, dan kita bisa
mendapatkan informasi yang kita butuhkan itu adalah kunci di big data. Selain dari yang itu ya, yang soal volume, kecepatan, dan variasi yang lainnya. Nah, di sini itu kita bisa langsung coba ya. Semuanya udah sampai ke halaman ini. Kalau misalnya belum bisa, mungkin perlu login dulu mungkin ke Google. Seharusnya ini nggak perlu install sih, seharusnya langsung. Oke, misalnya kita ngetes ya. Kalau di kalau di komputer itu kan kita langsung aja print hello world, habis itu kita bisa run di Python ya. Bentar, ini kadang-kadang loadingnya yang pertama kali ini agak lama. Nah, jadi apa yang kita masukkan di sini, yang kita input, itu tuh anggap aja kayak apa yang kita input di text editor. Mungkin di materi-materi sebelumnya udah dibahas terkait text editor, habis itu menjalankan kode Python. Nah, itu sebenarnya sama di sini. Bedanya ini tinggal diklik aja tanda run-nya ini untuk menjalankan kode yang ada di sini. Jadi kalau misalnya ada sebuah variabel itu kalian masukkan juga, ini juga ini ya, dia juga support. Jadi semua fungsi di Python itu semuanya disupport. Paling terkait impor doang sih, impor misalnya ada package tertentu dari Python yang nggak disediain oleh Google Colab, itu mungkin harus di-include dulu. Nah, jadi di sini kita ada codingan, kemudian di bagian kiri ini kita ada beberapa tab yang perlu diperhatikan tuh bagian ini aja, yang file. Nah, kita itu dikasih sampel data. Sampel data di mana nanti kita bisa upload juga. Jadi yang perlu diperhatikan yang di bagian kiri ini yang di ini aja nih, yang di bagian tab data ini. Ini adalah data-data file-file yang udah pernah kita upload sama file-file yang disediakan sama mereka buat kita otak-atik. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Kita coba dulu versi sederhana yang kita bisa buat juga di text editor seperti biasanya. Jadi ini kita belum ngomongin fiturnya Google Colab ya. Ini kita ngomongin memproses data di Python secara umum. Oke, karena sebelumnya tadi udah pernah dijelaskan terkait pembuatan kelas, kita coba bikin kelas siswa. Nah, untuk kelas siswa ini kita nggak usah banyak-banyak datanya. Itu kita ada 3 ya, ada 3 data di mana kita punya name, nama, sama gender. Nah, 3 itu dulu aja. Nah, kita bikin konstruktornya dulu. Oke. Nah, sampai sini dulu aja. Jadi tujuan kita adalah
kita kepingin membuat sebuah data siswa, nanti contohnya ya, eh, siswa eh, siswa satu sama dengan siswa, oke. Oke, jadi kita buat dulu sebuah data siswa di mana kita bisa melihat namanya siapa, gendernya apa, NIM-nya apa, dan seterusnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait kode kode ini untuk apa, ini untuk apa, silakan eh, tanyain aja langsung. Maaf Pak, mungkin vote-nya bisa tolong di zoom sedikit lagi nggak Pak, biar Oh, lebih di Zoom ya? jelas. Oke. Iya Pak, Ya, ini udah jelas? jelas Pak, terima Sip. kasih. Sip. Nah, sambil menulis, ini saya coba jelasin lagi ya. Jadi, kita membuat sebuah Python class yang sederhana, di mana di dalam kelas tersebut kita ada 3 atribut, atribut name, atribut nama, dan atribut gender. Nah, init ini sendiri ini adalah konstruktor, di mana kayak kita bisa membuat sebuah objek dari kelas ini, itu hanya dengan memasukkan name, nama, dan gender. Jadi kita tidak perlu dibikin dulu siswanya, habis itu S1 NIM sama dengan sekian, nggak perlu satu-satu, jadi bisa langsung dalam satu baris. Oke, jadi ini hanya ada satu siswa nih. Nah, karena topik kita adalah big data kalau nggak ada datanya juga nggak bisa diproses ya. Jadi kita buat lagi variabel namanya data, di mana di dalam data ini ada beberapa siswa.
Nah, ini adalah data array. Di dalam data array ini ada 4 item di dalam array, di mana masing-masing item itu adalah sebuah objek dari data siswa, dari kelas siswa. Nah, kita kalau mencari data di array, sebelumnya udah pernah dibahas kan ya terkait array? Udah Pak, tapi mungkin boleh Pak di review, ada yang mungkin belum mengerti. Oke, baik. Jadi, array itu kayak tipe data ya. Tipe data itu ada macam-macam ya. Ada data, misalnya variabel angka. Itu ya kayak angka 0, angka 1, ada angka 1,23, dan seterusnya. Ada variabel string. Ini itu semua jenis teks. Bisa teks yang sederhana, misalnya nama saya Azani, atau teks yang kompleks yang ada simbol-simbolnya, habis itu ada codingan-codingan lain. Nah, ada lagi kita ada yang namanya array. Jadi array itu apa sih? Array itu adalah sebuah tipe data yang dia itu berisi satu atau lebih nilai. Jadi nilainya itu bisa kompleks. Misalnya yang paling sederhana itu 1, 2, 3, 4. Nah, array ini memiliki 4 nilai. Nilai pertama 1, nilai kedua 2, nilai ketiga itu 3, dan seterusnya. Jadi array itu adalah sebuah kumpulan nilai yang nilai-nilainya itu bisa macam-macam. Ada yang misalnya ini 1, yang ini itu yang 1 itu angka, yang 1 itu teks, yang satunya lagi itu objek, itu juga bisa. Jadi dia itu berisi kumpulan angka. Jadi kita nggak perlu kayak bikin var nilai 1 sama dengan 1 dan seterusnya sampai misalnya ada 100 gitu. Kita masukkan dalam array. Nah, ini yang terjadi untuk data siswa. Di data siswa kita punya sebuah variabel dengan data tipenya array yang memiliki 4 nilai. Nilainya itu adalah objek dari kelas siswa. Jadi ada siswa Bambang, ada siswa Tia, ada siswa Putra, ada siswa Dwi. Nah, sekarang misalnya saya mau mengambil baris 1, nah, sorry, ini 0 ya, bukan 1. Misalnya saya mau mengambil baris 1, nanti saya mau saya ngambil namanya. Nah, baris 1 itu adalah data yang ke 0. Nah, ini mungkin untuk yang awam di pemrograman, 0 itu kalau kita ngomongin array, baris pertama, data pertama itu selalu dimulai dengan 0. Ini adalah data ke 0, data ke 1, data ke 2, ini data ke 3. Nah, jadi kalau kita kepingin ngambil datanya si Dwi, berarti kita harus masukin yang 3. Nah, ini keluar hasilnya namanya si Dwi. Nah, sekarang kita akan mau menampilkan data-data ini secara keseluruhan. Jadi kita mau menampilkan semua. Nah, kalau cara primitifnya itu seperti ini.
data 0 dot nim oh iya sekalian kita format ya. Data 0 dot nama dalam kurung gendernya data 0 dot gender. Nanti hasilnya 0001 strip Bambang dalam kurung gendernya laki-laki. Nah, ini kalau kita kepingin nampilin hal yang sama untuk yang lain, itu kan berarti kayak kita nge-copy gitu kan ya. Nah, ini cara yang primitifnya nih. Jadi kita ngeprint 4 kali untuk hal yang sama. Kita ngoding 4 baris yang pada dasarnya semuanya itu sama, tapi untuk nilai yang berbeda-beda dari array ini. Nah, ini sebenarnya bisa dipersingkat dengan for misalnya siswa in data. Kita copy yang dari atas. Nah, ini sorry. S. Ini saya kasih pemisah. Nah, pada akhirnya hasilnya sama. Hanya saja ini lebih singkat karena kita tidak mengulangin kode yang sudah kita tulis. Nah, ini juga saya yakin sebelumnya udah dijelaskan terkait for. For itu adalah pengulangan. Pengulangan apabila kita ada data yang dalam bentuk array, itu kita bisa kayak lakukan kode ini untuk tiap baris. Jadi contoh, ini saya jelaskan dari kodenya ya. For S di dalam data, jadi S itu anggap aja kita namain tiap barisnya itu namanya S. Bisa kita kasih X, misalnya X ya. Nah, kita nyebutnya tiap baris itu X. Untuk X, yaitu untuk tiap baris, di dalam data, lakukan print X name, X nama, sama X gender. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau misalnya datanya ada, ini kan ada 4. Kalau misalnya datanya ada 100, yang terjadi adalah dengan 2 baris ini, nanti yang keluar juga 100 baris. Sesuai dengan berapa jumlah data yang ada di variabel data. Oke, sampai situ dulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanya ya.
Nah, nanti di big data itu, ini silakan sambil lanjutin ngoding. Ini saya ngasih ilustrasi aja. Nanti di big data itu, kalau yang sekarang kita tulis ini cuma ada 3, nanti yang di big data itu bisa jadi dalam satu sumber data, ini anggap aja sumber datanya itu ini cuma ada 4 baris, kemudian isinya cuma ada 3 atribut. Big data itu bisa ribuan, bisa jutaan malah untuk datanya aja. Anggap aja ini deh, untuk pemilu, untuk pelaksanaan pemilu itu kan si KPU itu butuh data setiap penduduk yang ada di tiap RT RW, pokoknya semua daerah dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu database-nya itu bisa banyak banget, bisa ukurannya itu kayak misalnya dokumen Word itu cuma 100 kilobyte, ini bisa sampai terabyte untuk data doang. Sebegitu banyaknya, dan pastinya komputer yang bisa memproses jutaan baris itu pun bukan komputer yang seperti yang saya pakai atau yang kalian pakai sekarang. Pastinya ini komputer yang sangat powerful, server yang sangat mahal, dan server yang sangat besar. Nah, terus nanti pertanyaannya, anggap aja, Pak, saya udah dapat Pak datanya. Ini data penduduk untuk RT 1 RW 7, misalnya daerah Depok gitu. Nah, nanti ditanya lagi, nah dari data penduduk itu berapa kakak yang ada di situ? Habis itu tiap kakak itu berapa aja yang udah disurvei sama orang lapangan. Nah, itu banyak sekali tuh informasi-informasi yang perlu kita dapatkan dari data penduduk yang jutaan, yang banyak sekali itu. Nah, ini hanya apa? Ini hanya dasarnya aja. Nanti dari sini itu kalian akan merembet tuh, kayak misalnya ini kan hanya kesiswaan. Nanti ada yang terkait siswa dan data, misalnya data absensi. Data absensi itu dari mesin absensi. Misalnya kalian pakai fingerprint gitu ya di kampus, pakai fingerprint, si Bambang hari ini absen di jam 8 pagi, si Tia itu di hari Selasa, dan seterusnya. Dan jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu data kelas mana, maksudnya kelas mana yang orang yang suka nggak hadir itu yang paling banyak dalam 1 bulan, itu kelas yang mana tuh. Nah, itu kan kelas itu kan tidak ada di dalam data fingerprint. Fingerprint tuh pokoknya cuma tahunya siswa siapa, habis itu absen jam berapa. Nggak ada tuh data kelas, data alamat, data apa, itu nggak ada tuh di fingerprint. Nah, data-data kelas itu adanya di kesiswaan. Makanya kita akan menggabungkan tuh data kelas sama data kesiswaan, sehingga kita bisa menghasilkan informasi yang tadi saya sebut. Kelas mana yang paling banyak nggak hadirnya siswa-siswanya. Oke, ini udah ya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan sesuatu yang simple. Saya kepingin tampilkan yang perempuan aja. Jadi, ini nggak saya hapus ya, saya biarin aja. Tampilkan yang perempuan saja. Nah, ini kita copy-paste. Perbedaannya adalah di dalam iterasi ini dikasih if apabila x.gender
sama dengan P, maka print yang tadi. Yang ini saya hapus ya. Saya komen aja biar nggak kepanjangan hasilnya. Nah, sehingga kita akan menghasilkan 2 baris saja. Kalau yang sebelumnya data siswanya ada 4 baris, karena saya memberi kondisi apabila di baris X gendernya itu perempuan, baru dia nampilin tuh infonya. Nah, yang laki-laki itu nggak akan keluar. Nah, ini kondisi-kondisi kayak gini, ini adalah suatu contoh yang sangat sederhana aja dari contoh-contoh yang kompleks nanti. Misalnya, dari yang kelasnya itu kelas A1, dari yang rata-rata nilainya itu di atas 80, dari yang macam-macam tuh. Bahkan kondisinya itu bisa beberapa kondisi sekaligus. Nah, sekarang kita kepingin ngesortir. Ini kan Tia sama Dwi. Ini kita kepingin ngesortir berdasarkan nama. Artinya ini kita dari 4 data aja ya. Ada Bambang, Tia, Putra, Dwi. Kita kepingin disortir berdasarkan nama. Kita urutin dari A sampai Z. Nah, sekarang kita sekarang ini saya pisah lagi. Nah, kita buat suatu variabel baru namanya data2. Data2 adalah data yang tadi yang kita tulis, tapi kita sortir dulu. Kita sortir berdasarkan nama. Nah, ini saya jelasin dulu fungsi ini. Data2 sama dengan sorted, nama fungsinya itu sorted. Ini fungsi yang dari Python ya. Di mana parameter pertama yang diambil adalah sumbernya, sumber datanya yang mau disortir, ya ini. Kemudian parameter kedua adalah kolom yang mana. Kolom yang mana ini kebetulan kita agak panjang nih. Ini emang dari sononya, harus tulisnya key sama dengan lambda x dot nama. Kemudian reverse ini adalah arah dari sortirannya, mau dari A sampai Z atau kebalikannya dari Z sampai A. Nah, sekarang kita coba ditampilkan lagi for X in data, bedanya kita pakai data 2 nih sekarang nih. Data 2. Nah, jadi hasilnya adalah Bambang duluan, B, habis itu D, habis itu P, dan seterusnya sampai T. Nah, di sini contoh yang Dwi ini kan sebelumnya ada di baris 4. Ini sekarang dia naik jadi ke baris 2 karena huruf depannya D. Nah, 2 ini itu sebenarnya fungsi yang sering sekali nanti akan digunakan ya. Kondisi dan sortir. Itu sangat sering digunakan kalau kita ngomongin big data. Oke. Silahkan dicoba. Sekalian kalau ada yang mau ditanya, langsung tanyakan aja.
Maaf Pak, mau izin bertanya. Ya, Tadi yang lambda itu apa fungsinya Pak? oke. Jadi sorted itu adalah fungsi untuk mensortir ya. Mensortir mensortir array di mana parameter pertama ini dia mengambil sumber datanya. Sumber datanya itu ada di sini, di data ini. Kemudian key lambda x ini emang dari apa? Dari eh, maksudnya kita itu nyebutin kolom yang mana. Kolom yang mana itu kan nama ya. Kita mau yang disortir berdasarkan kolom nama, kemudian reverse false itu artinya dari A sampai Z. Nah, soal kenapa kok ada kata-kata key lambda x, kenapa nggak sesimpel nama kolomnya nama kolomnya aja, misalnya kayak nama gini doang, itu emang dari sananya seperti itu. Itu nggak ada penjelasannya Pak. Oh nggak ada. Jadi kita lambda itu sebenarnya nanti akan eh, apa ya, kayak out of scope gitu. Jadi anggap aja untuk parameter kedua ini sesimpel kita kepingin ngambil kolom nama, tapi kebetulan nulisnya harus seperti ini. Pak, berarti yang X-nya itu juga termasuk emang dari sananya ya, Pak? Nah, yang X-nya ini itu sebenarnya namanya apa? Dari sananya ya. Ini saya juga apa? Saya juga ngelihatnya itu semuanya itu pada pakai X. Jadi Saya kayak juga sering nemu gitu Pak, pakai lambda, tapi kayak saya masih bingung use case-nya lambda itu gimana aja. iya, untuk apa? Biar topik kali ini itu tidak terlalu menjerumus ke yang lebih spesifik terkait lambda, anggap aja sekarang untuk yang hari ini kita abaikan dulu aja. Anggap aja ini emang dari sananya seperti itu. Nanti terkait soal lambda itu akan kita bahas di pelajaran yang lebih advance. Pak, permisi mau konfirmasi tadi reverse false itu untuk urutin dari A sampai Z gitu ya? Ya, benar. Jadi ini kita bisa lihat kalau reverse-nya itu adalah true, maka dia mulai dari TIA dulu. Dari Z sampai A. Oh, ya ya ya. Oke oke. Kalau ini false. Jadi reverse itu kan artinya dibalik. Dibalik itu kan berarti yang dari Z duluan. Berarti by default kita emang pakai reverse itu ya Pak kalau misal mau urutin data. Nah, sekarang kita coba ya. Kita akan menghapus parameter ini. By default, apakah dia akan false atau true? Nah, by default berarti dia false. Nah, kenapa tadi saya sebut itu biar sekalian aja kalau misalnya ada yang pengen nyoba dibalik true. Nah, by default itu dia akan false. Oh, jadi karena udah pakai sorted di depan itu ya? Ya, Jadi, ini emang fungsinya, defaultnya itu dia dari A sampai Z, fungsi sorted ini. I see. Oke oke. Oke Pak. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita akan coba eh,
kita akan coba sekedar challenge aja. Nah, kita udah punya contoh untuk kondisi, kita juga punya contoh untuk sortir. Nah, sekarang challenge-nya adalah datanya ini, siswa 004 ini, sekarang kita kosongin. Nah, kita kosongin. Habis itu, kita kepingin tahu dari semua data siswa, dari 4 baris ini, mana yang dia itu NIM nggak punya nomor induk mahasiswanya. Nah, ini saya bikin challenge. Sebenarnya caranya sama seperti ini. Jadi ada kondisi di mana nanti akan ngeprint apabila eh, tidak ada NIM-nya, maka tampilin siapa yang nggak ada NIM-nya. Nah, silahkan coba dikerjakan dulu. Nanti saya kasih kuncinya. Oke, ini yang tadi ya. Siswa untuk yang Dwi itu NIM-nya kita hapus. Kita jadiin string kosong aja. Nah, jadi challenge-nya adalah bagaimana hanya menampilkan si Dwi aja. Jadi siswa yang tidak punya NIM. Gimana? Ada yang bisa jawab? Yang diganti itu hanya ininya aja. Jadi ini dicopas. Habis itu untuk mencari siswa yang tidak memiliki NIM, itu yang diganti itu hanya bagian sini saja. Halo, halo. Tes. Ya, Pak. Screen-nya keputus ya? Iya, Pak. Iya, sorry. Ini barusan Zoom-nya nge-crash. Ini saya ulangin lagi share screen-nya. Oke. Eh, jadi sebenarnya solusinya cukup simpel.
Ini kita copy, kita paste. Nah, yang berubah itu hanyalah ada di sini saja. Nah, karena kita ngomongin siswa mana yang NIM-nya itu kosong, berarti ini kondisinya adalah X NIM. Nah, tinggal sama dengannya nih. Sama dengannya kita bisa ada beberapa cara. Misalnya, seperti ini. Nah, dia akan keluar tuh tulisan Dwi, atau teksnya saya ganti aja deh biar nggak bingung. Dwi tidak memiliki NIM. Nah, sehingga nanti hasilnya seperti itu. Oke. Nah, habis ini kita akan membuat data di Excel. Di sini pada punya data Excel nggak? Apa aplikasi Microsoft Excel? Punya, Pak. Oke, udah punya ya. Atau misalnya nggak ada, kita pakai Google Spreadsheet aja. Oke, ini yang ini kalau ada yang masih nyatet silahkan dicatat dulu. Nah, yang udah selesai catat, silahkan buat ini kan data siswa ini kita tulisnya di dalam codingan. Nah, sekarang kita coba buat datanya ini, itu di dalam spreadsheet yang nggak punya Excel, itu pakai Google Spreadsheet aja. Nah, datanya sama persis. Bedanya paling ini kan di format otomatis ya dari spreadsheetnya, udah nggak apa-apa biarin aja. Nanti di save, di download sebagai CSV. Nah, di download sebagai CSV. Habis itu nanti akan kita gunakan di materi kita selanjutnya. Oke, saya tunggu sampai jam 8.10.
Kalau ya ada yang masih mau ditanyakan, silakan. Oh ya, ini sekalian dikasih ini ya, dikasih keterangan menampilkan siswa yang tidak memiliki NIM, menampilkan data siswa disortir ke nama. Oke, kita akan lanjut. Jadi pastikan ini udah dicatat, yang ini juga udah dibuat dan bentuknya udah CSV. Ini kebetulan kita belum ngomongin ini ya, belum ngomongin format .xls atau format lain. Kita pakai format CSV dulu, yang format yang paling sederhana untuk data-data ini. Nah, kalau di big data itu seperti yang sebelumnya saya sampaikan, formatnya tiap sumber data itu bisa beda-beda. Ada yang bentuknya dalam bentuk seperti ini, jadi kayak dalam bentuk JSON dari API, ada yang bentuknya dari table, ada yang bentuknya dari CSV, ada yang bentuknya dari Excel. Nah, itu macam-macam tuh, dan kita juga harus kayak orang yang mainnya di big data itu udah nggak kaget lagi lah untuk oh ini beda, oh ini beda. Kan emang tujuannya itu bagaimana sumber data yang berbeda-beda itu bisa digabung ke suatu tempat dan menghasilkan data yang meaningful. Nah, next selanjutnya di sini ini kan ada kayak kotak ya. Nah, itu tuh kayak satu sesi kode. Nah, kita buat satu sesi lagi di bawah. Jadi kita klik kode di atas ini, plek. Jadi kita punya dua sesi kode sekarang. Yang kode yang tadi yang kita tulis ini biarin aja. Nah, sekarang kita masuk ke kode selanjutnya. Nah, di sini baru kita pakai salah satu fitur di Google Colab,
kita juga pakai apa itu namanya, salah satu package-nya Python yang sangat sering digunakan, namanya data, namanya itu, nah ini saya kasih linknya nanti ya. Namanya itu adalah data frame. Jadi bukan seperti array kayak gini, tapi nanti ada lagi yang namanya data frame. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita harus upload dulu yang barusan. Jadi kan data ini anggap aja sumbernya dari CSV, dari file yang udah kita buat. Nah, sekarang sebelum kita bisa mengolah data tadi, yang barusan dibuat tadi, kita harus upload dulu. Nah, cara uploadnya adalah kita pakai package-nya Google. Boleh, ini nanti dulu. Nah, uploaded dengan files.upload. Ini kalau kalian bingung, kalau diketik titik ini, nanti biasanya keluar fungsi-fungsinya apa aja. Nah, step pertama adalah upload dulu filenya. Oke, sebelum diupload, jadi tujuannya adalah file yang ada di komputer kalian masing-masing nanti akan diupload ke Google Colab, di mana nanti akan kalian temukan di sini. Jadi yang udah diupload nanti kalian bisa akses di sini. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya itu nanti semua file yang ada di sini itu kita bisa misalnya read nama file .csv misalnya ya. Nah, nanti kita bisa membacanya itu langsung ngambilin dari file yang ada di samping kiri ini. Oke, jadi ini kalau kalian jalankan, itu akan keluar browse file. Habis itu masukkan file yang tadi. Bentar, ini saya rename dulu deh. Bentar ya. Data siswa.csv. Oke. Oke, di sini ada data siswa.csv. Isinya itu persis seperti yang ada di kanan ini. Nah, nanti kalau udah selesai, udah ada tulisannya 100% done, itu artinya file kita udah siap dipakai. Tuh, udah muncul di tab file yang ada di sini. Nah, langsung aja kita buat satu sesi baru lagi, sesi kode, import pandas. Oke. Langsung dpd.read csv.
Oke, hasilnya akan menjadi seperti itu. Nah, sampai sini dulu. Saya ulangin ya dari awal. Buat sebuah file CSV bisa pakai Excel, bisa pakai Google Spreadsheet. Nanti kalau pakai Google Spreadsheet di save ini ada downloadnya sebagai CSV. Terus namanya anggap aja di rename dulu jadi datasiswa.csv. Kemudian pas kalian jalankan codingan ini, nanti disuruh upload data siswanya. Setelah data siswanya diupload, nanti akan muncul di kolom di kiri ini, di bagian data. Nah, karena udah muncul, kita udah bisa pakai tuh. Nah, pakainya kita dengan package namanya Pandas. Panda itu kita suruh untuk read CSV. Nah, nanti hasilnya kayak gini nih. Sama si Google Colab-nya udah di format sedemikian rupa, jadi bentuknya itu enak dibaca. Bedanya kalau sama yang sebelumnya kan kayak gini, harus kita iniin satu-satu. Nah, kalau yang ini, yang dari Pandas, itu kita sudah dalam bentuk data tabular. Nah, di sini kita bisa bandingkan dengan menampilkan semua data siswa. Kalau kita pakai fitur yang ada di Google Colab dan Pandas, kita hanya butuh beberapa baris ini doang. Cuma butuh 3 baris tuh. Untuk impornya, untuk baca filenya, sama untuk nampilin datanya. Kita cuma perlu 3 baris aja. Kalau dibandingin sama yang ada di iterasi, itu kita harus buat dulu datanya semuanya, habis itu kita tampilin di sini. Iterasi satu-satu. Dan itu pun hasilnya tuh nggak rapi ya, maksudnya nggak terlalu enak dilihat gitu. Nah, jadi nanti hasilnya itu udah kayak apa yang kita lihat di Excel seperti umumnya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Oh ya, ini kenapa cuma data doang, nggak print data? Soalnya kalau kita print data, ini sebenarnya fiturnya Google Colab ya. Kalau pakai data doang kayak gini, sama Google Colab, dia udah detect tuh, oh ini itu dari Pandas. Kalau dari Pandas, gua format jadi seperti ini. Nah, itu kalau dari Google Colab. Nah, tapi kalau kalian jalaninnya bukan dari Google Colab, dari Python, dari text editor kalian, pakai print, nanti keluarnya seperti ini. Tapi masih tetap lebih enak dibaca daripada yang versi yang codingan kita yang sebelumnya. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Oh, maaf, boleh diulang dari yang setelah files.upload nggak, Pak? Boleh. Ini Nggak tahu soal punya
kok kayak nggak bisa ya? Oke. Sesinya udah dibikin ya? Udah bikin satu sesi baru. Jadi ini kalau di Google Colab kita bisa bikin beberapa sesi codingan. Bentar ya. Sudah. Oh, sudah. Udah keluar ini tombol browse-nya. Nah itu Kalau yang nggak muncul. oh, udah dijalanin ininya? Run, udah di run? Coba deh. Ini di run dulu, baru nanti muncul tuh. Tuh. Ya, Di- suaranya putus-putus. Gimana? Udah keluar atau belum tadi? Ini coba saya run, Pak. Oke, sip. Masih loading? Atau udah keluar tombolnya? Ini udah keluar tombol untuk choose files. Oke, nanti dipilih aja yang CSV yang barusan kamu buat di sini. Oke, oke. Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Saya kan udah ngikutin Pak, udah bisa upload juga, udah sampai datanya, print data. Cuma Hmm, pas pakai data itu nggak pakai print, ya. eh, hasilnya itu nggak rapi kayak gitu Pak. Jadi kayak nim titik koma nama titik koma gender, terus bawahnya juga pakai titik koma gitu. Kira-kira saya salahnya di mana ya? Oh, kamu pakai CSV. Eh, kamu CSV-nya itu mungkin ini nih. Kalau titik koma, nah, kamu pilihnya yang mana tadi? Yang comma separated value atau tab separated value atau yang mana? Saya kan dari Excel Pak, saya pilih yang apa? Koma separate values. Oke, ntar ya, saya coba di Excel.
Oke, di sini ada CSV. Ini kan ada yang koma delimited. Kamu pilih yang mana? Saya yang koma delimited itu, Pak. Yang UTF-8, yang CSV yang tanpa UTF-8 atau yang mana? Yang CSV, koma delimit, nggak pakai apa, UTF itu. Oke, saya coba ya. Data siswa 2. Oke, siswa 2 udah nongol. Ini tadi langsung gini ya. Iya, Pak. Kalau yang hasil kamu ada titik komanya. Iya, Pak, titik koma titik koma. Hmm. Jadi kayak misalnya NIM, misalnya kayak gini ya. NIM, nama, gender. Iya, Pak, bener, Pak. Terus bawahnya juga apa, satu titik koma Bambang titik koma L. Oh, oke. Jadi kalau file CSV itu kita bongkar isinya. Nah, file CSV itu kalau kita bongkar isinya, itu sebenarnya dia tuh kayak gini. Nah, coba yang punya kamu klik kanan, habis itu di edit, klik kanan edit, atau dibuka pakai apa? Pakai text editor. Maaf, Pak, Misalnya, dari Excelnya, Pak. ya misalnya dari Notepad ini ya, kita bisa open file, bisa nggak ini data siswa? Tuh, bisa. Nah, contohnya kamu buka Notepad, habis itu kamu file open, terus kamu open file CSV-nya yang tadi. Itu titik koma atau koma biasa? Titik koma, Pak. Oh, titik koma ya malah jadinya. Berarti dari Excel-nya ya keluarnya titik koma, bukan koma biasa. Iya, saya, Pak. Oh, oke, oke. Kalau alignment gitu, Pak, kayak misalnya rata kanan, rata kiri, itu ngaruh nggak sih, Pak? Nggak ngaruh. Soalnya kalau kita ngomongin CSV, itu sama sekali nggak ada styling. Nggak ada styling tuh. Itu soalnya kalau kita bongkar CSV-nya, itu bener-bener cuma data doang. Nggak ada kayak styling dia rata kanan dan sebagainya, itu nggak ada. Nah, berarti itu dari Excel-nya tuh. Excel-nya nggak ngasih koma, tapi titik koma. Kayaknya versi Excel-nya mungkin. Iya. Kamu edit aja, buka notepad-nya, habis itu kamu edit titik komanya jadi koma biasa. Baru uploadnya gimana, Pak, kalau misalnya gini? Nah, kalau gitu, kalau setelah di save, yang lama ini kamu hapus saja. Di sini ada delete file. Habis itu kamu jalanin lagi yang untuk upload. Habis itu browse yang baru kamu edit tadi.
Gimana? Udah bisa? Sebentar, Pak. Nanti kalau kalau udah benar itu harusnya tampilannya sama kayak gini. Oke, jadi terkait tampilan itu saya ulangin lagi ya. Ada dua jenis. Kalau biasanya kita itu menampilkan suatu suatu nilai itu kan pakai print. Nah, kalau datanya itu di print, itu nanti yang tampil adalah sudah di ini, sudah di kayak di kotak-kotakin, ditabelin, udah ditabelin tuh. Soalnya emang eh, si Pandas ini dia itu bentuknya kan tipenya data frame. Nah, data frame itu emang outputnya itu emang sudah di styling sama dari sananya. Nah, kalau kita pakai Google Colab, nggak usah pakai print, itu bahkan lebih keren lagi. Udah kayak Excel. Bahkan kita bisa klik ini, klik tombol tombol apa magic wand-nya tadi, terus dia lebih advance nih. Kita bisa urutin tuh namanya. Nah, ini tuh fitur-fiturnya yang disediakan dari Google Colab-nya. Kalau mau balik lagi, jadinya kayak gini. Oke, kita lanjut ya. Jadi next kita akan bahas soal kalau tadi kita udah coba sortir sama kondisi, kita akan melakukan yang sama. Semudah apa kita melakukan hal-hal tersebut kalau pakai data frame. Ini biar enak kita sebutnya ini aja, data frame. Nah, data frame ini kalau kalian lihat di Google, data frame Python, ini banyak sekali ya tutorialnya. Habis itu kalau kalian mau cari apa materi tambahan, itu kata kuncinya itu data frame. Nah, ini kita makainya itu data frame. Oke, sekarang kita akan mencoba mensortir berdasarkan eh, nama. Nah, kalau kita ngomongin sortir, itu sebenarnya di data frame eh, kita ada keyword namanya sort values. Nah, kita buat variabel lagi. Nah, oke. Kenapa kita buat dua variabel? Biar variabel yang pertama ini kan isinya data yang belum disortir. Nah, kita kayak buat variabel kedua aja. Biar yang disortir sama yang belum kesortir itu masih tetap bisa kita akses.
Kita jangan pakai fitur ini dulu ya. Ini fitur yang mempermudah kerjaan kita memang, tapi untuk kebutuhan materi ini kita jangan pakai ini dulu. Kalau pakai ini kayak kayak nge-cheat gitu. Nah, jadi untuk ngesortir itu kita ada kita pakai namanya sort value. Dan cara ngodingnya juga gampang. Buat variabel baru namanya data frame 2, isinya apa? Data frame, sort value, nama. Itu udah nggak ada embel-embel lambda x sama dengan apanya. Jadi ini lebih mudah dimengerti. Nah, untuk sortir ini tadi selain sortir kita bahas soal kondisi. Nah, sama kita juga mau cari yang cewek aja. Data frame 3 sama dengan data frame dot where data frame gender frame 3. Oke. Nah, perbedaannya adalah pada saat kita filter hanya cari siswa yang gendernya perempuan. Yang laki-laki bukan hilang, beda sama codingan kita yang sebelumnya. Kalau codingan yang sebelumnya itu emang barisnya itu emang hilang. Tapi kalau yang di data frame, dia itu eh, kayak ditulis pakai kata none. None itu kayak data yang tidak ada, dikosongin, tapi barisnya nggak dihapus. Nah, ini tujuannya tuh buat apa sih? Tujuannya itu biar kita itu bisa tahu nih, oh yang dihapus itu adalah yang di Excel baris 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 pertama sama baris kedua doang nih di sini. Jadinya kita masih masih bisa ngerti kalau oh ini di data ini baris 1 sama baris 2. Nah, yang baris 3 sama 4 ini yang perempuan. Jadi dua baris ini sengaja dia tidak hilangkan biar kita masih bisa lihat ini tuh di baris yang keberapa. Nah, nanti ada caranya untuk gimana caranya biar ini itu kita hapus juga. Jadi hanya keluar yang ini aja itu nanti ada. Oke, sampai sini dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau misalnya sambil menulis, sekarang kita tambahkan kolom baru di Excel-nya. Kolomnya namanya umur.
Oke, karena kita menambahkan umur, jangan lupa ini di-save lagi. Anggap aja namanya itu ini tadi, ini data siswanya tadi saya hapus dulu. Nah, ini di-save sebagai data siswa 2. Di situ seperti biasa kita upload data siswa 2. Nah, di sini udah keluar. Sekarang kita coba lihat dulu yang data frame yang pertama. Sorry, data siswa 2. Nah, sudah ada umurnya. Oh ya, ini sekalian saya kasih komen ya. Menampil apa? Membaca data dari Excel. Sortir berdasarkan kolom. Filter yang kolom gender nilainya P. Nah, ini ada print 2 cara menampilkan visual data. Ada 2 cara dengan bentukan Google Lab yang standar. Ini yang data frame. Ini yang standar. Oke, sampai sini dulu. Gimana, ada pertanyaan? Yang di frame 2 ini error gitu, Pak, katanya. Yang di frame 2. Data frame Coba 2. ya. Kita coba data frame 2. Kalau di kamu errornya tulisannya apa? Di errornya tuh ada di nama itu katanya. Oh, nama. Kolom Iya. kamu nama
kolom kamu nama atau name? Nama. Nama. Oh, nama ya. Iya, harus sama gitu kan memang ya, Pak ya? Iya, nama kolomnya besar kecilnya harus sama. Iya, udah udah sama sih. Oke. Mungkin coba di Zoom bisa ngechat nggak? Nah, coba kamu chat errornya yang tadi itu apa? Masukkan ke kolom chat ya, ke meeting chat. Iya, Pak. Frame 2, data frame, short value, nama. Key error. Isi Excel-nya bisa lihat. Jadi tadi tuh yang di file pertama namanya kan pakai N besar gitu. Mm-mm. Terus saya coba bikin lagi namanya pakai N kecil, terus saya rewrite kan Mm-mm. filenya. Itu ini saya coba run untuk pakai yang data frame aja itu namanya N-nya masih besar. Itu harus bedain nama file berarti Pak ya. Oh, paling amannya dibedain aja deh. Soalnya Oh gitu. kalau di Windows kadang-kadang gitu kita ganti N besar jadi N kecil, kayak masih belum ke-update gitu kalau di Windows. Iya. Ya sama aja di Mac juga gitu kali. Oh, di Mac juga gitu ya? Kadang-kadang nggak ke-update ya? Heeh. Kalau saya biasanya nama N apa N-nya besar, mau saya kecilin N-nya, saya ganti dulu jadi yang lain, misalnya Namas. Habis itu baru saya ganti jadi nama N-nya kecil. Oke. Ini saya coba kayak gitu aja dulu Pak ya. Iya, oke, sambil coba-coba, ini saya mau eksperimen dengan menampilkan angka umur ya. Nah, sama kayak array, array itu kan kalau kita akses, kayak yang di sini, yang di sebelumnya, kita bisa akses array-nya apa baris pertama itu dengan ini nih, dengan memasukkan angka dia baris keberapanya mulai dari nol. Nah, sebenarnya mirip-mirip juga. Misalnya kita data frame, tapi yang kolomnya itu nama, kita komen dulu. Nah, dia hanya menampilkan kolom nama aja. Kalau saya ngomong umur, dia cuma nampilin yang umur aja.
Nah, coba kok bisa kita perlakukan sama kayak array nggak? Kita nolin gini. Kalau error, ya berarti nggak bisa. Dia hanya mau menampilkan kolom-kolomnya aja, baik per kolom. Nah, kita kepingin coba, di mana di sini kan ada beberapa umur. Kita pingin sortir by umur dulu. Data frame 3. Ini di copy aja dari sini. Ini kita sebutnya data frame 4. Ini filter, sorry. Ini yang sortir. Sortir berdasarkan umur. Ini namanya data frame 4. Belum di ini. Data frame 4. Oke, dia udah ngesortir by umur. Sekarang kita kepingin lihat umur mana, data mana yang paling gede, paling tinggi umurnya. Kita bisa dengan cara menggunakan df umur max. Nah, sekarang kita bisa melihat umur yang paling tinggi, yang paling gede angkanya itu adalah 21. Tapi pertanyaannya, 21 ini barisnya yang mana nih? Nah, sebelum kita ngomongin umur, itu sebelum kita nampilin lainnya, ini kata max, kata min itu sebenarnya bisa juga loh. Ada min, ada max. Ini menampilkan umur terkecil. Menampilkan umur terbesar. Max. Ada 19 sama ada 21. Nah, sekarang cara untuk menampilkan data lainnya, data nama NIM-nya yang paling kecil, itu kita kayak gini. Sorry, kita pakai df aja. Lihat di sini kan ada kondisi nih, kayak data frame gender sama dengan sekian. Berarti kita melakukan hal yang sama. Data frame 4 dalam kurung umur sama dengan ini. Sorry. Nah, ini sih yang dihapus, sorry. Data frame 4. Ini nggak kelihatan ya? Oke. Ada error. Kayaknya salah ini. Ntar saya cek dulu. Iya, kebanyakan. Data frame umur sama dengan, nah,
Oke. Cara untuk menampilkan baris mana siswa dengan umur paling muda, itu kita caranya seperti ini. Data frame, habis itu buka kurung. Ini buka kurung itu sama kayak kita nyebutin array tadi atau mau nampilin kolom. Data frame umur sama dengan umur yang paling kecil. Nah, kita juga bisa ngetik ini tuh 19 gitu. Sama aja sebenarnya. Bedanya kalau 19 ini kan kita ketik manual. Sedangkan kalau yang ini, itu kita suruh dia mencari yang paling kecil dari data tadi. Jadi bukan kita ketik manual, tapi kita suruh komputer cari yang paling kecil. Nah, ini hal yang sama untuk yang paling tua. Bisa next juga. Nah, apa yang terjadi kalau kita ada dua nih? Ada dua ada dua umur yang sama. Jadi umur 20. Kita coba lagi. Ini kita ketik 20 aja. Karena 20 kan ada di tengah-tengah tuh. Nah, keluarnya 2. Nah, gimana kalau lebih tinggi dari 19? Oke, berarti yang keluar 20 dan 21. Nah, ini kombinasi kondisi ini itu bisa kalian utak-atik sesuai kebutuhan. Jadi ini tinggal dimasukin aja pakai operatornya yang mana. Oke, muda sama dengan eh, tip. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau apa nanti kalau ada yang error atau yang masih belum paham, tanyain aja. Habis itu sebelum kita akhiri sesi ini ada tugas nih. Nah, tugasnya saya ketik dulu. Gampang kok.
Oke. Itu udah saya kirim ya di chat untuk tugasnya untuk materi kita hari ini. Itu kurang lebih sama yang kita lakukan sekarang. Pertama mulai kita bikin dari CSV file. CSV file sama seperti yang ada di kanan ini. Bedanya paling kolomnya ada NIM, nama, sama ada nilai tugas. Nah, nilai tugasnya ini nilai fiktif aja. Nilai fiktif bebas, kamu isi berapa aja. Jadi nggak perlu umur ya, jadi tinggal nilai tugas saja. Lalu dengan menggunakan Google Colab, itu kalian buat fungsi untuk baca CSV, habis itu fungsi untuk ngeprint total mahasiswanya ada berapa, habis itu print nilai di atas 80, print nilai tertinggi, print nilai average. Nah, ini ada beberapa yang memang saya tidak kasih hari ini ya. Contohnya yang average sama yang count. Jadi dua ini memang harus kalian cari, di mana nanti saya kasih referensinya. Pak, mohon maaf, Ya, kirim di mana ya Pak soalnya? kenapa? Untuk soalnya dikirim di mana ya Pak? Di meeting chat. Oh, sorry. Eh, ini tadi salah target. Nah, terkait count dan average, silahkan cari di internet. Oke, nanti ini tinggal di Ini kan kita pakai ini aja, ini kan bisa di save nih. Jadi misalnya materi big data ini saya save. Nah, tinggal di share. Habis itu tinggal buat aja anyone with link. Nanti yang kalian kirim itu linknya aja. Jadi kalian nggak perlu ngirim ke saya file apapun, kalian cuma ngirim ke saya file linknya aja, link ini link Google Colab-nya. Nanti dikirim linknya ke mana Pak? Ke representatif aja. Nanti biar dikumpulin di representatif. Nanti saya atau Pak Indra yang akan ngambil. Oh iya, nanti kita ngumpulinnya via Pak Indra gitu ya. Ya, Oke, oke Pak. Untuk deadline-nya kapan ya Pak? Pak Indra biasanya kalau ngasih deadline kapan ya? Saya nggak dikasih info. Biasanya sih seminggu sebelum hari kelasnya gitu Pak. Jadi misalnya Senin depan. Oh, oke. Berarti seminggu juga ya? Ya, iya. Ya, Oke kita Pak, sama samain. ini Pak, format penamaannya tuh gimana ya? Untuk format penamaan itu anggap aja misalnya Nama sama NIM gitu ya. ya nama, NIM, kelas, sebentar ini saya kelas, baru di bawahnya ada link Google Colab. Gitu ya. Oke, thank you Pak. Tip. Jadi makasih banyak atas partisipasinya hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan itu tanya ke temennya ya, atau nanti di sesi selanjutnya mungkin kita akan ketemu lagi. Oke, silahkan ditutup. Biasanya kalau yang nutup representatif atau saya ya? Oh iya Pak, boleh transfer hostnya lagi Pak ke saya.
Oh, oke. Bentar. Hostnya make host. Udah.